Di suatu tempat di dunia ini, ada sebuah pertanyaan yang diajukan oleh sebuah negara kepada dirinya sendiri setiap tahun. Bukan berapa GDP kita tumbuh tahun ini, bukan berapa pengangguran kita berkurang, bukan berapa ekspor kita meningkat. Pertanyaannya adalah, apakah rakyat kita bahagia? Negara ini bernama Bhutan. Kerajaan kecil di Himalaya yang menjepit dirinya di antara dua negara terbesar di dunia, yaitu India dan Cina, dengan populasi hanya sekitar 800.000 orang. Tapi Bhutan membuat keputusan yang sejak tahun 1972 terus mempengaruhi percakapan tentang ekonomi, kebahagiaan, dan kemajuan di seluruh dunia. Mereka memutuskan bahwa ukuran kemajuan sebuah bangsa bukan gross domestic product, tapi gross national happiness. Kebahagiaan nasional bruto? Apakah itu mungkin? Apakah itu nyata? Apakah itu berhasil? Dan yang paling penting, apa yang bisa dipelajari dari sebuah kerajaan kecil di Himalaya oleh kita yang hidup di dunia yang tidak bisa berhenti menghitung angka? Bhutan adalah kerajaan yang terletak di Himalaya Timur, diapit oleh India di selatan dan barat, serta Cina di utara. Luasnya sekitar 38.000 km persegi, kira-kira sama dengan Provinsi Jawa Barat, tapi 72% wilayahnya adalah hutan. Ini bukan kebetulan. Konstitusi Bhutan menetapkan bahwa minimal 60% wilayah negara harus selalu tertutup hutan. Selamanya, bukan target, bukan aspirasi, kewajiban konstitusional. Populasinya sekitar 800.000 jiwa. Mayoritas penganut Buddha Vajrayana, bentuk Buddhisme Tibet yang sangat menekankan pada meditasi, keterkaitan semua makhluk hidup, dan konsep bahwa penderitaan manusia sebagian besar berakar dari keterikatan pada hal-hal yang tidak permanen. Filosofi ini bukan sekadar agama bagi orang Bhutan. Ini adalah lensa melalui mana mereka melihat segala sesuatu, termasuk ekonomi dan tata kelola negara. Thimphu, ibu kota Bhutan, adalah satu dari sangat sedikit ibu kota di dunia, tanpa satu pun lampu merah. Baru-baru ini mereka memasang beberapa dan langsung mendapat protes dari warga yang merasa itu mengurangi karakter kota. Ada sesuatu tentang negara yang warganya protes karena terlalu banyak kemajuan. Tahun 1972, seorang pemuda berusia 16 tahun baru saja naik takhta menjadi Raja Bhutan keempat setelah kematian mendadak ayahnya. Namanya Jigme Singgai Wangchuk. Bhutan saat itu baru saja mulai membuka diri dari isolasi panjangnya. Baru bergabung dengan PBB setahun sebelumnya. Belum punya jalan raya yang menghubungkan seluruh negeri. Belum punya televisi. Belum punya internet, tentu saja. Di tahun berikutnya, 1972, seorang jurnalis asing mewawancarai sang raja muda dan bertanya tentang ambisi ekonomi Bhutan. Sang raja memberikan jawaban yang tidak diperkirakan siapapun. Gross national happiness is more important than gross national product. Kebahagiaan nasional bruto lebih penting dari produk nasional bruto. Kalimat itu mungkin terdengar seperti filosofi idealis dari raja muda yang belum tahu betapa rumitnya mengelola sebuah negara. Tapi Raja Jigme Singgai Wangchuk tidak berhenti pada kalimat itu. Selama 34 tahun masa pemerintahannya, dia membangun seluruh struktur kebijakan negara di atas prinsip itu. GN-Hate bukan slogan. GN-Hate menjadi sistem. Sistem itu berdiri di atas 4 pilar. Pertama, pembangunan sosioekonomi yang berkelanjutan dan adil. Kedua, pelestarian dan promosi budaya Bhutan. Ketiga, konservasi lingkungan hidup. Dan keempat, tata kelola pemerintahan yang baik.
4 pilar itu kemudian dijabarkan menjadi 9 domain kehidupan, dari kesehatan psikologis, standar hidup, kesehatan fisik, pendidikan, penggunaan waktu, vitalitas komunitas, keanekaragaman budaya, ketahanan ekologis, hingga tata kelola. Dan setiap beberapa tahun, Bhutan melakukan survei nasional yang komprehensif untuk mengukur seberapa baik rakyatnya berada di setiap domain itu. Bukan dengan ukuran uang, dengan ukuran kehidupan. Tapi bagaimana GNH bekerja dalam kehidupan nyata sehari-hari warga Bhutan? Dimulai dari yang paling konkret, di Bhutan, layanan kesehatan dan pendidikan adalah gratis sepenuhnya untuk semua warga negara. Di sekolah-sekolah Bhutan, ada mata pelajaran yang tidak akan kamu temukan di kurikulum negara lain. Mindfulness education, pendidikan kesadaran diri. Anak-anak belajar meditasi, belajar mengelola emosi, belajar tentang keterhubungan antara diri mereka dan dunia di sekitar mereka. Di tempat-tempat kerja pemerintah, ada kebijakan yang mewajibkan pegawai untuk mengenakan pakaian tradisional Bhutan. Bukan hanya di hari tertentu. Setiap hari kerja, ini bukan tentang nostalgia atau konservatisme. Ini adalah keputusan kebijakan yang sadar bahwa identitas budaya adalah salah satu fondasi kebahagiaan kolektif. Sebelum setiap kebijakan besar diambil, proyek infrastruktur, pembukaan lahan baru, investasi asing, ada proses yang disebut GNH screening. Kebijakan itu disaring. Apakah ia akan meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan rakyat di 9 domain yang ada? Ini berarti, secara teoritis, ada mekanisme formal yang memaksa para pengambil keputusan untuk bertanya, apakah keuntungan ekonomi ini sebanding dengan biaya sosial, budaya, dan lingkungan yang harus dibayar? Di hampir semua negara lain, pertanyaan itu tidak ada dalam proses kebijakan formal. Ya, mungkin ada dalam pidato, mungkin ada dalam debat publik, tapi tidak dalam mekanisme pengambilan keputusan yang mengikat. Di Bhutan, pertanyaan itu ada di dalam sistem. Bhutan punya hubungan yang sangat tidak biasa dengan pariwisata. Hampir semua negara berkembang berlomba menarik turis sebanyak-banyaknya. Lebih banyak turis, lebih banyak devisa, lebih banyak pertumbuhan ekonomi. Bhutan melakukan sebaliknya. Sejak lama, Bhutan menerapkan kebijakan yang mereka sebut high value, low impact tourism, pariwisata bernilai tinggi, dampak rendah. Artinya, turis asing wajib membayar Sustainable Development Fee yang cukup besar per malam bermalam di Bhutan, yaitu sekitar $200 Amerika Serikat per malam. $200 per malam hanya untuk izin berada di negara itu, di luar biaya hotel, makan, dan transportasi. Setara lebih dari 3 juta rupiah setiap malam. Hasilnya, Bhutan tidak pernah dibanjiri turis. Jumlah pengunjung internasional per tahunnya hanya sekitar 300.000 orang di masa normal. Jauh di bawah negara tetangga Nepal yang menerima lebih dari 1 juta turis per tahun. Tapi setiap turis yang datang membayar lebih banyak dan dampak yang mereka tinggalkan lebih terkontrol. Strategi ini menuai kritik dari beberapa ekonom yang menyebutnya elitistik, hanya orang kaya yang bisa ke Bhutan. Tapi pemerintah Bhutan berargumen bahwa memaksimalkan jumlah turis tanpa mempertimbangkan dampaknya bukan kemajuan, itu hanya pertumbuhan angka yang menyembunyikan kerusakan yang nyata. Tapi kita harus jujur tentang sesuatu yang jarang disebutkan dalam konten-konten inspiratif tentang Bhutan. Bhutan bukan surga, dan GNH bukan solusi ajaib. Di tahun 1990-an, pemerintah Bhutan melakukan sesuatu yang sampai hari ini masih menjadi noda sejarah yang sulit dihapus. Mereka mengusir sekitar 100.000 orang dari komunitas Lhotchampa, etnis Nepali Bhutan,
yang telah tinggal di Bhutan selama generasi atas nama Pelestarian Identitas Budaya Bhutan. Orang-orang itu menghabiskan 1 hingga 2 dekade di kamp pengungsi di Nepal. Banyak dari mereka akhirnya direlokasi ke negara-negara barat, Amerika, Kanada, Australia, tapi beberapa masih menunggu kepastian nasib mereka hingga hari ini. Ini adalah pertanyaan yang tidak nyaman. Apakah bisa sebuah negara mengklaim komitmen pada kebahagiaan nasional sementara ratusan ribu warganya diusir dari negara itu? Ada kontradiksi lain. Generasi muda Bhutan menghadapi dilema yang tidak pernah dihadapi generasi sebelumnya. Televisi baru diizinkan masuk ke Bhutan pada 1999. Internet mengikuti tak lama setelahnya, dan dengan kedua pintu itu terbuka, gambaran tentang kehidupan yang lebih baik dari luar Himalaya mulai masuk ke benak anak-anak muda. Bhutan. Pengangguran di kalangan anak muda Bhutan meningkat. Migrasi ke kota, terutama Thimphu, meningkat. Beberapa di antaranya meninggalkan Bhutan sepenuhnya, mencari pekerjaan di India atau lebih jauh. Ada ironi yang nyata di sini. Negara yang mengukur kebahagiaan menghadapi generasi muda yang semakin tidak bahagia dengan pilihan yang tersedia untuk mereka di dalam negara itu. Dan ada satu lagi, media sosial. Survei GNHIT yang dilakukan setelah penetrasi smartphone masif menunjukkan penurunan kepuasan hidup yang signifikan, terutama di kalangan perempuan muda. Gambar-gambar kehidupan ideal dari luar Bhutan menciptakan standar perbandingan yang sebelumnya tidak ada. Masalah yang sama terjadi di seluruh dunia. Tapi di Bhutan, dampaknya terasa lebih paradoksal, karena ini adalah negara yang secara resmi berkomitmen untuk melindungi rakyatnya dari apa yang tidak membuat mereka bahagia. Tapi ada sesuatu yang tidak kalah menarik dari eksperimen Bhutan sendiri. Pengaruhnya terhadap dunia. Pada 2011, Bhutan mengajukan resolusi kepada Sidang Umum PBB yang menyerukan negara-negara anggota untuk mempertimbangkan kebahagiaan dan kesejahteraan sebagai tujuan pembangunan yang setara dengan pertumbuhan ekonomi. Resolusi itu diterima secara konsensus tanpa ada satupun negara yang menolak. Pada 2012, PBB mulai menerbitkan World Happiness Report setiap tahun, laporan yang merankingkan negara-negara berdasarkan tingkat kebahagiaan rakyatnya, berdasarkan survei komprehensif yang mengukur kepuasan hidup, kebebasan, kepercayaan pada institusi, dan dukungan sosial. Inspirasi langsung dari Bhutan. Semakin banyak negara yang mulai mengembangkan Beyond GDP Matrix, ukuran kemajuan yang melampaui angka pertumbuhan ekonomi. Selandia Baru di bawah Jacinda Ardern memperkenalkan Well-being Budget. Skotlandia bergabung dengan Well-being Economy Governments. Beberapa kota di Eropa mengadopsi framework serupa. Tidak ada dari mereka yang menyebut diri mereka Bhutan. Tapi semua dari mereka, dalam satu atau lain cara, sedang mengajukan pertanyaan yang sama yang diajukan seorang raja berusia 17 tahun di Himalaya 5 dekade yang lalu. Apakah angka-angka yang kita gunakan untuk mengukur kemajuan benar-benar mengukur hal-hal yang paling penting? Saya tidak ingin mengakhiri video ini dengan kesimpulan yang terlalu rapi. Karena pertanyaan yang diajukan Bhutan kepada dunia tidak punya jawaban yang rapi. Apakah GNHIT berhasil? Tergantung pada apa yang kamu maksud dengan berhasil. Bhutan masih negara berkembang dengan banyak tantangan. Ekonominya masih sangat bergantung pada bantuan luar negeri India. Pengangguran generasi mudanya nyata. Sejarah pengusiran Lot Champanya tidak bisa dihapus. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa dibantah tentang apa yang Bhutan telah lakukan selama 5 dekade ini. Mereka mengajukan pertanyaan yang benar.
kita menghabiskan begitu banyak waktu mengukur hal-hal yang mudah diukur, angka, persentase, peringkat, karena mengukur hal-hal yang sulit diukur terasa terlalu rumit, terlalu subjektif, terlalu tidak pasti. Kebahagiaan sulit diukur, tapi itu tidak berarti ia tidak penting untuk diukur. Bhutan tidak mengklaim bahwa mereka sudah menemukan jawabannya. Yang mereka klaim adalah bahwa mereka berkomitmen untuk terus mengajukan pertanyaannya. Dan mungkin untuk saat ini, itu cukup. Karena pertanyaan yang benar adalah awal dari semua hal yang baik. Bhutan, negara yang memilih untuk mengukur yang paling sulit untuk diukur. Dan dalam prosesnya, mengajarkan kepada kita semua bahwa pilihan apa yang kita ukur adalah pilihan tentang apa yang kita anggap penting. Bhutan adalah satu dari banyak tempat di dunia yang ketika kamu meluangkan waktu untuk benar-benar memahaminya, memaksa kamu untuk memikirkan ulang hal-hal yang sudah lama kamu anggap sebagai kebenaran yang tidak perlu dipertanyakan. Di channel ini, itulah yang kita coba lakukan di setiap video. Bukan untuk memberikan jawaban yang mudah, tapi untuk mengajukan pertanyaan yang benar. Jika video ini membuat kamu memikirkan sesuatu yang belum pernah kamu pikirkan sebelumnya, itu sudah lebih dari cukup. Subscribe, bagikan kepada seseorang yang perlu mendengar pertanyaan-pertanyaan ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.